Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto CP. Apakah kita semua tahu tentang Ahok, di mana ia dibenci oleh banyak orang dan dilaporkan dengan tuduhan pencemaran? Namun, kebaikan itu menunjukkan jati diri, bahwa karena kebaikannya yang sejati itu akan selalu menjadikan orang itu baik secara benar pula. Bahkan banyak orang yang membencinya, tetapi karena imannya yang teguh, dia tetap melakukan kebenaran. Sehingga apa yang terjadi? Bahwa ia tetap berkarya karena apa yang ditunjukkan adalah sebuah kebaikan atau kebenaran. Walaupun ia dikritik, ia dibenci, walaupun ia juga menjadi bahan omongan, dicaci maki, tetapi perkataan yang ia tunjukkan karena berdasarkan kebenaran, maka ia terus-menerus berusaha untuk menjadi baik dan benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apabila ada orang yang terus-menerus ingin mengkritik, baik apabila kritikan itu membangun, tetapi ketika kita menemui orang yang terus-menerus mengkritik, padahal apa yang dikritik itu adalah sebuah kebaikan dan kebenaran, itu menandakan bahwa ada yang tidak beres dalam diri seseorang karena ia terus-menerus mengkritik. Yesus mendapatkan banyak pertentangan dari orang yang tidak memahami kebaikan, tetapi ia tidak gentar sekalipun dia mendapatkan siksaan, menderita, dan wafat di salib. Terkadang kita juga diingatkan oleh Yesus untuk mengasihi Dia, tetapi hati kita selalu memprotes. Bahkan ketika kita sudah percaya kepada Yesus pun, kita tetap melakukan protes. Protes atas kebaikan yang diwartakan tentang Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya mengamati bahwa di media sosial ketika banyak orang yang mengkritik, membuli, kemungkinan yang saya teliti adalah berkaitan dengan psikologi, di mana pertama, karena mungkin ia benar-benar menginginkan pembenaran atau kebenaran, lalu ada yang hanya ikut-ikutan mengkritik, lalu ada yang menjadi karakter bawaan dari pribadinya, dan juga ada yang karena tidak puas dengan pemikiran orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang beriman, mengkritik perlu, tetapi kita perlu mempertimbangkan keadaan di luar diri kita. Kalau kita membawa kebaikan, tentunya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi ketika orang lain tidak dalam keadaan mood yang baik, terkadang apa yang kita katakan itu mudah menyeret orang, sehingga pemahaman yang terkadang negatif itu diterima juga secara negatif dan akhirnya terbawa oleh orang, dan orang lain juga ikut-ikutan. Tentu Yesus tidak menghendaki apa yang kita katakan itu berakibat buruk bagi orang lain. Tentu Yesus menghendaki bahwa kita sebagai murid-Nya perlu berlaku bijaksana, yaitu mengusahakan hidup kita sesuai dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, dan juga kita menunjukkan buah-buah roh, kasih, kebenaran, sikap untuk juga mengatakan tentang kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus menekankan bahwa kita sebagai pengikut-Nya perlu mengusahakan sikap yang tabah dalam menghadapi cobaan. Ini di sisi lain, karena sebagai murid-Nya kita juga memikul salib. Sebagai orang yang beriman, ketika kita menanggung penderitaan kita,
dan kita satukan dengan penderitaan Kristus, maka ada jalan, yaitu untuk menuju ke kebahagiaan. Ada jalan untuk menuju ke surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, karena kita menyatukan penderitaan kita dengan penderitaan Kristus, maka kita memperoleh keutamaan itu. Kita tabah, kita teguh, dan kita siap untuk menghadapi segala tantangan. Namun kita mempunyai kelemahan, tetapi kita perlu belajar dari Kristus. Kita berusaha. Ketika kita membawa nama Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun kita dibenci, diolok-olok, dicemooh, atau bahkan dibuli, kita tetap berpegang teguh dan kita tidak merasa dibenci atau dicemooh. Karena apa? Karena kita mengambil spirit dari Yesus, yaitu tahan uji, yaitu sabar, tabah, dan juga ketika kita mengalami itu semua, nantinya akan mendapatkan suatu peneguhan dari Yesus sendiri. Karena kita telah melatih diri kita akan mendapatkan anugerah, yaitu teguh dalam memegang iman kita. Kesejukan akan selalu membuahkan hasil, seperti kita memberi pupuk kepada tanaman, sehingga tanaman itu memperoleh sari-sari yang dapat menyuburkan. Begitu juga ketika kita mengambil sari-sari atau spirit dari Kristus sendiri, yaitu yang tahan uji, maka kita akan beroleh buahnya atau kesuburannya, yaitu dalam bentuk ketaatan itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita selalu dikuatkan dalam hidup beriman, walaupun dihina, walaupun banyak olok-olokan, tetapi ketika kita membawa nama Kristus dan menyatukan dengan rahmat Kristus itu, kita akan semakin diteguhkan. Semoga Tuhan memberkati. Amin.